Di mana ya ruangannya Rafka? Pak Rafka. Akhirnya Pak, datang juga. Sudah muter-muter lo nyariin Bapak. Jangan lupa hari ini Bapak schedule-nya akan ada pemotretan sama Ibu Ayuna di studio. Setelah itu jam 4 Bapak akan meeting sama klien penting, Pak. Oh, kayaknya dia nih asprinya Rafka nih. Orang yang ngatur semua jadwal di kantor ini. Pemotretan? Buat apa? Saya kan bukan model. Oh, bukan Pak. Ini permintaan langsung dari Pak Dharma. Kata beliau, dia ingin merayakan ulang tahun Bapak seperti kemarin-kemarin. Tapi yang kali ini spesial banget. Karena ini kan ulang tahun pertama Bapak setelah menikah sama Ibu Ayuna. Jadi beliau ingin majang foto-foto romantis Bapak sama Ibu Ayuna di depan venue nanti. Papa selalu ngerayain ulang tahunnya Rafka setiap tahun. Tapi nggak pernah inget sama ulang tahunnya gua. Padahal gua sama Rafka ulang tahunnya sama. Kalau gitu, kita langsung ke studio aja ya Pak. Ibu Ayuna udah nunggu di studio. Nanti aja. Saya mau ke ruangan saya dulu. Tapi Pak, kalau Bapak tunda lagi, nanti kan Bapak ada meeting sama klien jam 4. Takutnya nggak keburu waktunya Pak. Ya udah. Oke, silakan. Satu, dua, ti. Oke. Sekarang lihat ke arah kanan Ayuna. Oke. Kasih senyum tipis. Oke. Nah, sekarang lipstiknya agak tekin dikit. Segini? Ya, bagus. Lagi ya, tahan. Satu, dua, ti. Oke, tahan. Oke. Gimana? Aman? Aman. Coba lihat. Oh, iya. Bagus-bagus kok. Iya, bagus. Setelah ini ganti baju, nanti kita ada sesi foto bareng Pak Rafka. Mas Rafka buat apa? Foto-foto acara ulang tahun Pak Rafka. Katanya sih mau dipajang di venue weekend ini. Hah? Aku baru tahu Mas Rafka mau ulang tahun. Sekarang kita ambil satu kali lagi ya, yang berdiri. Oke, yuk. Taruh di sebelah mana? Taruh sebelah sana. Masih. Ayuna, awas! Mas Rafka! Mas, panggil ambulans sekarang. Telepon. Mas Rafka! Halo? Mas, tolongin dong, ayo. Tolongin. Diam aja. Mas bangun, Mas. Kenapa sih? Dari sekian banyaknya perempuan, kenapa harus Ayuna? Kenapa harus Ayuna yang jadi istrinya Rafka? Kenapa? Gua nggak boleh kalah. Gua nggak boleh kalah dari Ayuna.
Gimana pun caranya, gue harus hancurin Ayuna. Kenapa kamu lakuin ini, Mas? Kamu rela ngorbanin keselamatan kamu cuma buat aku. Selama ini kamu dingin. Bahkan kadang kamu kasar. Tapi setiap kali aku dalam bahaya, kamu selalu datang, Mas. Sejak Bella pergi, aku ngerasa sendirian. Tapi kamu selalu ada. Aku banyak berhutang sama kamu, Mas. Halo, Ma. Ayuna, kamu di mana? Kok ada suara ambulans segala? Ayuna, Mama mau ketemu sama kamu, ada yang harus Mama bicarakan. Iya, aku memang lagi di ambulan, Ma. Mas Rafka celaka. Sekarang kita lagi menuju ke rumah sakit Permata Bakti. Kok bisa kecelakaan? Kok bisa dibawa ke ambulans? Hah, memangnya kenapa? Kamu tuh ya Ayuna ya, selalu aja membuat orang itu celaka. Kenapa sih kamu begitu? Jelasin kenapa? Ma, tolong jangan bicara kayak gitu, Ma ya. Aku juga lagi panik. Kamu selalu bikin orang susah. Pertama, Bella meninggal gara-gara kamu. Sekarang, Rafka jadi korbannya kamu. Paham gak sih kamu? Kamu tuh pembawa sial. Ma, kalau Mama telepon cuma untuk marah-marah aja, nggak sekarang waktunya, Ma. Aku benar-benar lagi nggak ada energi untuk jawab pertanyaan Mama. Semakin kurang ajar nih anak. Nah, ditutup aja lagi. Anak gak tahu diri. Mas Rafka, bertahan ya, Mas. Aku yakin kamu pasti kuat. Maaf Ibu, silakan tunggu di luar. Pasien akan segera kami tangani. Ya Allah, tolong selamatkan Mas Rafka. Semoga Mas Rafka baik-baik aja. Aku gak mau dihantui penyesalan seumur hidup karena terjadi hal buruk sama Mas Rafka. Dok, ini istrinya Pak Rafka. Istrinya Rafka ya? Ya dok, saya Ayuna. Saya Dr. Leo, dokter spesialis yang menangani Rafka selama ini. Iya. Nah, saya dapat kabar dari asisten pribadi Rafka kalau Rafka mengalami kecelakaan dan dibawa ke sini. Iya dok, tolong selamatkan suami saya dok. Dia tersengat listrik tegangan tinggi dok, saya nggak tahu harus gimana. Tenang Bu, Rafka sudah ditangani di dalam oleh dokter. Dan saya akan ikut menanganinya karena dia pasien saya sendiri. Masih Bu. Makasih dok. Kenapa dokter Leo belum keluar juga? Apa Mas Rafka keadaannya parah? Ibu Ayuna? Ya, Sus. Dokter Leo ingin berbicara dengan Ibu. Silakan masuk, Bu. Silakan Bu Ayuna.
Suami ibu ada di sana, bilik yang tertutup. Terleonya juga ada di situ. Ada, Bu. Oke, kalau gitu saya permisi ya. Makasih, Sus. Dok. Gimana suami saya, Dok? Maaf, saya tinggal sebentar. Urgency. Gak mungkin. Mas Rafka, Mas Rafka, Mas, bangun Mas, Mas Rafka bangun, Mas jangan tinggalkan aku. Jangan bikin aku merasa bersalah lagi, Mas. Udah cukup aku kehilangan Bella, Ayuna. Itu suara Mas Rafka. Ayuna. Mas Rafka. Lu. Ayuna. Ayuna. Mas. Kamu ngapain di sebelah? Kamu nangisin siapa? Aku pikir kamu yang meninggal, Mas. Aku pikir kamu yang udah gak ada, Mas. Udah gak usah nangis ya, udah. Ayuna. Udah. Ini tuh rumah sakit. Kalau kamu nangis kayak gitu tuh kamu ganggu pasien yang lain. Udah hapus air matanya. Aku paling gak suka cewek kalau nangis. Iya, aku udah lega, Mas. Kamu gak apa-apa. Makasih ya, Mas. Makasih karena kamu udah nyelamatin aku lagi. Makasih karena kamu udah bertahan. Makasih karena kamu udah baik-baik aja. Aku nggak tahu, Mas, kalau sampai kamu kenapa-napa. Aku takut, Mas. Ayuna sampai sekhawatir itu sama kondisi gua. Kasihan juga ya. Tapi dia juga nikah sama Rafka cuma gara-gara uang. Ngapain gua kasihan? Kamu cuma takut kan? Kehilangan sumber uang kamu? Kenapa sih, Mas? Kenapa kamu harus bahas itu terus, Mas? Ya memang itu kan kenyataannya. Aku tuh harus berapa kali lagi sih, Mas, ngomong ini sama kamu? Kamu yang ajakin aku nikah, Mas. Kamu juga yang bilang untuk membantu finansial keluarga aku. Aku nggak minta apa-apa, Mas. Tapi kenapa sih, Mas? Kenapa kamu bahas itu terus?
Kamu ungkit-ungkit itu terus. Kalau memang kamu gak ikhlas dari awal, kenapa kamu baru permasalahin sekarang, Mas? Udahlah, Mas. Nasi udah jadi bubur. Kita udah menikah. Kamu adalah suami aku dan aku akan coba buat menjadi istri yang baik buat kamu, Mas. Aku akan bantu kamu biar kamu sembuh. Syukurlah kamu sudah sadar, Rafka. Maaf, tadi saya tinggal sebentar untuk mengabarkan pasien sebelah pada pihak keluarganya secara langsung. Gimana? Apa yang kamu rasain? Apa ada keluhan? Saya baik-baik aja sih, Dok. Ya, tapi kamu tetap harus menjalani pemeriksaan lengkap. Kita perlu memastikan tidak ada komplikasi pasca trauma. Nggak usah, Dok. Saya baik-baik aja kok, Dok. Kalau sampai dicek, bisa ketahuan gue bukan Rafka. Rafka, kamu tahu kondisi kamu. Kamu punya autoimun. Trauma seperti ini bisa memicu flare-up sistematik. Menyerang organ dalam tanpa gejala awal. Ini tidak bisa dianggap enteng. Autoimun? Berarti sama kayak Mama. Jadi Rafka juga menderita penyakit yang sama kayak Mama. Makanya selama ini Papa khawatirin Rafka terus. Mas, lebih baik ikuti saran dokter. Biasanya Pak Rafka mau dengar kata saya. Dia tahu persis harus hati-hati dengan kondisinya. Saya agak kaget juga ketika mendengar dia tersengat listrik. Tapi karena yang diselamatkan istri tercintanya, ya saya bisa pahami situasinya. Saya cuma refleks aja, Dok. Nggak ada waktu untuk memikirkan apa-apa. Tapi beneran, Dok, saya tidak apa-apa, Dok. Iya, tapi tolong pertimbangkan lagi untuk menjalani pemeriksaan lengkap. Ini bukan soal hari ini, tapi jangka panjang. Saya akan siapkan tim medis jika kamu berubah pikiran ya. Saya tinggal dulu ya. Makasih, Dok. Udahlah, Mas. Gak apa-apa, periksa aja ya, lengkap ya.